Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para peserta didik yang saya banggakan dan para pemirsa yang berbahagia. Berjumpa lagi dengan saya, Muberto dari SMP Negeri 5 Pekalongan. Kali ini kita akan membahas pelajaran matematika tentang transformasi dilatasi. Kelas 9 semester 1. Tujuan pembelajaran kali ini ialah diharapkan peserta didik dapat yang pertama menganalisis sifat dilatasi dengan pendekatan koordinat dan menerapkannya dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, menyajikan objek kontekstual, menganalisis informasi terkait sifat-sifat objek dan menerapkan aturan dilatasi dalam memecahkan masalah. Yuk kita ke materinya. Pernahkah kalian memperbesar atau memperkecil ukuran foto untuk dicetak? Perhatikan, ukuran foto panda 13 kali 10,5 cm diperkecil sehingga menjadi ukuran foto pandanya 6,5 dikali 5,25 cm. Contoh dalam matematika. Seorang ibu menyimpan gula dalam sebuah gelas plastik berbentuk tabung tanpa tutup dengan luas alas 616 cm persegi. Alas berbentuk lingkaran. Kemudian ibu menutup tabung tersebut dengan plastik serta mengikatnya dengan karet gelang yang berbentuk lingkaran dengan diameter 7 cm. Hitunglah pembesaran karet tersebut. Penyelesaian. Jari-jari karet gelang atau R sama dengan setengah kali D. D itu diameter. R atau jari-jari sama dengan setengah kali 7 sama dengan 7/2 cm. Sehingga diperoleh luas alas tabung sama dengan pi R kuadrat sama dengan, kita gunakan pi 22/7 karena R nya itu 7. R nya itu 7/2 atau kelipatan dari 7, maka akan kita gunakan 22/7. Seperti yang tadi diketahui bahwa luasnya itu 616 cm persegi, sehingga R kuadrat sama dengan 7/22 dikalikan 616 cm persegi. R kuadrat sama dengan 196 cm persegi. R sama dengan 14 cm. Jadi jari-jari tabung dibanding jari-jari karet gelang sama dengan 14/7/2 atau 4/1, sehingga pembesaran karet gelang adalah 4 kalinya.
Pembesaran atau perkalian itu nama lain dari dilatasi. Jadi, apa yang dimaksud dengan dilatasi? Dilatasi atau pembesaran atau perkalian ialah suatu transformasi yang mengubah ukuran atau memperkecil atau memperbesar suatu bangun tetapi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Dilatasi ditentukan oleh titik pusat dan faktor skala dilatasi. Apa yang dimaksud faktor skala? Faktor skala biasanya disimbolkan dengan huruf K kecil, adalah perbandingan antara jarak titik bayangan dari titik pusat dilatasi dan jarak titik benda berkaitan dari titik pusat dilatasi. Saya ulangi, faktor skala adalah perbandingan antara jarak titik bayangan dari titik pusat dilatasi dan jarak titik benda berkaitan dari titik pusat dilatasi. Faktor skala sama dengan jarak bayangan dibagi jarak benda. Sekarang kita ke contoh soal. Sebuah segitiga ABC dengan titik A 1,2, titik B 2,3 dan titik C 3,1 dilatasi terhadap titik 0 dengan faktor skala 2. Titik 0 itu titik pusat. Kita dilatasikan terhadap titik pusat atau titik 0,0. Tentukan koordinat bayangan titik-titik segitiga ABC. Kita gambar dulu titik A 1,2, titik B 3,1, titik C 2,3, sehingga diperoleh gambar segitiga ABC. Kemudian kita selesaikan. Penyelesaiannya yaitu koordinat bayangan titik A, titik B, titik C masing-masing adalah bayangannya A aksen itu atau bayangan A 2,4. Bisa dilihat 2,4. Tadi kan dilatasinya itu 2 kalinya. Berarti dari titik 0 itu ke kanan 2 langkah. Terus awalnya kan 1 langkah, jadi ke kanannya 2 langkah. Terus awalnya ke atas 2 langkah, berarti ke atas 4 langkah karena 2 kalinya, sehingga diperoleh titik bayangan 2,4. Terus bayangan titik B bisa diperhatikan dari titik 0, dari titik B itu berarti dari 0 ke kanan 3 langkah, sehingga bayangannya juga akan 2 kalinya, berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Ke kanan 6, terus ke atasnya kan tadinya 1 langkah, berarti 2 kalinya jadi 2 langkah, sehingga menghasilkan titik B nya itu 6,2. Maaf, di situ salah tulis, harusnya 6,2 itu titik B aksen ya, bayangan dari titik B. Terus untuk titik C itu kan koordinatnya 2,3, berarti ke kanannya awalnya 2 diperbesar 2 kali, berarti ke kanannya menjadi 4 kali. Terus ke atasnya 3 kali diperbesar
2 kali berarti 3 kali 2 berarti ke atasnya 6 kali. Sehingga bayangannya itu di 4,6. Nah, bisa dilihat gambarnya itu diperbesar bayangannya. Jika ditarik garis putus-putus ini antara ini titik pusat ke sini ke titik ini itu separuhnya dari ini ke sini, atau dari ini ke sini ini itu 2 kalinya dari ini ke sini. Begitu juga dengan dari sini ke sini, separuhnya dari sini ke sini, atau bayangan ini itu 2 kalinya dari titik semula ini. Kesimpulannya, jika titik P, X, Y dilatasi terhadap pusat 0 atau 0,0 titik pusat ya, dan faktor skala K, didapat bayangan P aksen yaitu X aksen, Y aksen, maka X aksen sama dengan KX. K tadi itu faktor skala, dan Y aksen sama dengan, atau bayangan Y nya itu faktor skala tadi dikalikan dengan Y dan dilambangkan dengan 0, K. Px, Y dilatasi 0, K menghasilkan bayangan Kx, Ky. Sekarang contoh soal. Contoh yang pertama. Terdapat persegi A, B, C, D dengan titik A 3,2, titik B 4,2, titik C 4,3 dan titik D 3,3 dilatasi terhadap titik A dengan faktor skala 2. Sekarang faktor skalanya 2 lagi, tapi terhadap titik A, bukan titik pusat. Tentukan koordinat bayangan titik-titik persegi A, B, C, D tersebut. Kita gambar dulu titik awalnya, titik A 3,2, titik B 4,2, titik C 4,3 dan titik D 3,3, sehingga membentuk persegi ABCD. Tadi soalnya dilatasi terhadap titik A, terhadap titik A ini. Tentukan koordinat bayangan titik-titik persegi ABCD tersebut. Nah, penyelesaiannya. Koordinat bayangan titik A, B, C, dan D masing-masing adalah bayangan A-nya itu 3,2 karena tadi dilatasinya terhadap titik A, sehingga bayangannya itu akan berhimpit dengan titik A itu sendiri. Benda dan bayangannya itu berhimpit karena dilatasinya terhadap titik A. Terus bayangan titik B bisa dilihat
B itu dari A itu kan satu langkah, karena dilatasinya itu faktor skalanya 2, berarti 2 kalinya. Maka dari A ke kanan 2 kali, sehingga berada di titik 5,2. Sedangkan C aksennya atau bayangan dari C itu, kalau dilihat dari titik A yang aslinya kan ke kanan 1 langkah, ke atas 1 langkah, berarti bayangannya ke kanan 2 langkah, ke atas 2 langkah, karena faktor skalanya 2 kalinya. Sedangkan titik D tadi dari A ke D 1 langkah, ke atas 1 langkah, berarti bayangannya ke atas 2 langkah, sehingga diperoleh bayangan D itu 3,4. Kita lanjut ke contoh 2. Oh ya, kita simpulkan dulu. Dari contoh 1 dapat disimpulkan bahwa jika K itu lebih dari 1, maka bangun terlihat diperbesar dan letaknya searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Kalau K-nya 2 berarti diperbesar 2 kali, K-nya 3 diperbesar 3 kali, K-nya 4 diperbesar 4 kali, dan seterusnya. Sekarang kita ke contoh 2. Terdapat persegi ABCD dengan titik A 3,2, titik B 4,2, titik C 4,3, dan titik D 3,3. Dilatasi terhadap titik A dengan faktor skala negatif 2. Sekarang faktor skalanya itu berupa bilangan negatif. Negatifnya negatif 2. Tentukan koordinat bayangan titik-titik persegi ABCD. Kita buat dulu titik A 3,2, titik B 4,2, titik C 4,3, dan titik D 3,3. Ingat ya, faktor skalanya negatif 2. Dilatasinya terhadap titik A. Maka bayangannya bayangan A. Karena terhadap titik A, maka akan berhimpit dengan titik A itu sendiri. Sedangkan kalau bayangan B-nya itu bisa dilihat A ke B ke kanan 1 langkah. Berarti karena negatif, berarti kalau tadinya itu bendanya itu ke kanan, berarti bayangannya akan ke kiri, berlawanan arah. Tadi ke kanan 1 langkah, berarti ke kirinya 2 langkah karena negatif 2. Terus titik C-nya, kalau dari titik A, titik C itu berarti kan ke kanan 1 langkah, ke atas 1 langkah, berarti bayangannya akan berlawanan. Berarti ke kirinya itu 2 langkah, terus ke bawah 2 langkah. Terus kalau titik D ke atas 1 langkah, berarti bayangannya ke bawah. Ingat, karena negatif. Kalau ke atas, berarti nanti bayangannya ke bawah. Tadi awalnya ke atas 1 langkah, berarti bayangannya ke bawah 2 langkah. Nanti kalau misalkan ke bawah, berarti kalau negatif berarti nanti ke atas, seperti itu. Ya, penyelesaiannya koordinat bayangan titik A, B, C, D masing-masing adalah
A aksen 3,2, B aksen 1,2, C aksen 1,0, dan D aksen 3,0. Yuk, kita simpulkan bareng-bareng. Dari contoh 2 dapat disimpulkan bahwa jika K itu kurang dari negatif 1, maka bangun terlihat diperbesar. Seperti tadi ya, yang kita buat tadi itu gambarnya kan diperbesar, tetapi letaknya berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Sekarang kita ke contoh 3. Terdapat persegi ABCD dengan titik A 3,2, titik B 4,2, titik C 4,3, dan titik D 3,3. Dilatasi terhadap titik A dengan faktor skala 1. Tentukan koordinat bayangan titik-titik persegi ABCD. Kita logika saja. Faktor skalanya 1. 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 2 kali 1, 2. 3 kali 1, 3. Berarti nanti kira-kira gambarnya seperti apa? Kan dikalikan, kalau bilangan dikalikan 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Berarti nanti akan gambarnya itu sama persis. Coba kita buat. Titik A 3,1, titik B 4,1, titik C 4,3, dan titik D 3,3. Nah, karena dilatasinya itu terhadap titik A, terus faktor skalanya juga 1, maka bayangannya juga akan, bayangan A itu berhimpit dengan A, bayangan B berhimpit dengan B, bayangan C berhimpit dengan C, bayangan D berhimpit dengan D. Saya ulangi ya. Koordinat bayangan titik A, B, C, D tidak mengalami perubahan, tidak diperbesar ataupun diperkecil koordinatnya. Dari contoh 3 dapat disimpulkan bahwa jika K sama dengan 1, maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan letak. Sekarang kita ke contoh keempat. Terdapat persegi ABCD dengan titik A 3,2, titik B 5,2, titik C 5,4, dan titik D 3,4. Dilatasi terhadap titik A dengan faktor skala setengah. Sekarang faktor skalanya itu berupa bilangan pecahan. Tentukan koordinat bayangan titik-titik persegi ABCD tersebut. Kita gambar dulu titik A 3,2, titik B 5,2, titik C 5,4, dan titik D 3,4. Dilatasinya terhadap titik A. Berarti bayangan A itu di titik A itu sendiri, berhimpit di titik A itu sendiri. Sedangkan untuk bayangan B-nya, ingat, faktor skalanya itu setengah. Tadi dilatasinya terhadap titik A. Coba kita lihat titik B dari titik A itu 2 langkah, A ke B itu 2 langkah. Berarti A ke B aksen 1 langkah, karena setengahnya 2 itu 1.
Terus sedangkan A ke C itu ke kanan 2 langkah, ke atas 2 langkah. Berarti bayangannya itu ke kanan 1 langkah, ke atas 1 langkah, karena faktor skalanya itu setengah. Setengahnya 2 kan 1. Berarti ke kanan 1 langkah, ke atas 1 langkah. Sedangkan bayangan titik D dari titik A, awalnya titik D itu dari A itu 2 langkah, berarti bayangannya cuma 1 angka. 1 langkah maksudnya. Penyelesaiannya, koordinat bayangan titik A, B, C, dan D masing-masing adalah A aksennya itu 3,2 atau berhimpit dengan A. Terus B aksennya 4,2, yaitu di tengah-tengah antara A dan B. Terus bayangan titik C atau C aksennya 3,2. Terus untuk bayangan titik D itu 3,3. Dari contoh 4 dapat disimpulkan bahwa jika K lebih dari 0 dan K itu kurang dari 1, maka bangun terlihat diperkecil dan letaknya searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Sekarang contoh kelima. Terdapat persegi ABCD dengan titik A 3,2, titik B 5,2, titik C 5,4, dan titik D 3,4. Dilatasi terhadap titik A dengan faktor skala negatif setengah. Sekarang faktor skalanya itu pecahan tetapi nilainya negatif. Tentukan koordinat bayangan titik-titik persegi ABCD tersebut. Kita gambar titik A-nya 3,2, titik B-nya 5,2, titik C-nya 5,4, dan titik D-nya 3,4. Ingat, dilatasinya terhadap titik A dengan faktor skala negatif setengah. Berarti bayangan titik A-nya itu tepat di titik B atau berhimpit. Maksudnya bayangan titik A itu tepat di titik A itu sendiri atau berhimpit. Sedangkan bayangan titik B-nya itu tadi awalnya dari titik A, B-nya itu kan 2 langkah. Karena negatif, tadi lawannya kanan kan kiri, berarti arahnya ke kiri. Cuma 1 langkah, karena awalnya 2 langkah, faktor skalanya itu negatif setengah, berarti berlawanan, terus setengahnya. Setengah dari 2 itu 1. Begitu juga dengan C. C itu tadinya 2 langkah ke kanan, 2 langkah ke atas, berarti bayangannya 1 langkah ke kiri, 1 langkah ke bawah. Terus untuk bayangan titik D, awalnya itu ke atas 2 langkah, berarti bayangannya 1 langkah ke bawah. Penyelesaiannya berarti koordinat bayangan titik A, B, C, D masing-masing adalah A aksen 3,2, B aksen 2,2, C aksen 2,1, dan D aksen 3,1. Dari contoh 5 dapat disimpulkan bahwa jika K itu lebih dari negatif 1, K kurang dari 0 atau pecahan negatif ya, maka bangun terlihat diperkecil dan letaknya berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula.
bisa disimpulkan bayangannya adalah X aksen sama dengan K kali dalam kurung X kurangi A ditambah A. Sedangkan bayangan Y atau Y aksen sama dengan K kali dalam kurung Y kurangi B ditambah B. Dilambangkan dengan dalam kurung siku ya, P A, B, K. Atau bisa ditulis secara lengkapnya. Untuk lambang secara lengkap itu AXY itu dibaca dilatasi P A, B, K, maka bayangannya A aksen itu KX kurangi A ditambah A, K kali dalam kurung Y kurangi B ditambah B. Itu tadi dilatasi pusat P A, B dan faktor skala K. Dapat disimpulkan bahwa sifat dilatasi adalah bangun yang diperbesar atau diperkecil. Itu dilatasi. Dengan skala K dapat mengubah ukuran. Ukurannya itu diubah atau tetap. Tadi yang tetap itu kalau K-nya sama dengan 1 ukurannya, tetapi tidak mengubah bentuknya, cuma diperbesar, diperkecil, atau tetap bentuknya itu tidak berubah. Poin yang A, jika K lebih dari 1 ya, diingat tadi ya, jika K lebih dari 1 maka bangun akan diperbesar dan terletak secara terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Diperbesar tetapi arahnya itu tetap sama ya, terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Jika K sama dengan 1 maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan letak. Jika K kurang dari 0 dan jika K lebih dari 0 dan K kurang dari 1 atau pecahan positif ya, bisa dibaca pecahan positif, maka bangun akan diperkecil dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Yang tadi yang poin A itu tulisan secara seharusnya searah. Maaf, salah ketik ya. Terus untuk poin D, jika K itu lebih dari negatif 1, K-nya itu kurang dari 0 atau pecahan negatif, maka bangun akan diperkecil dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Ya, saya ulangi lagi, kalau K-nya itu positifnya itu lebih dari 1, berarti 2, 3, 4 dan seterusnya, itu bayangannya itu akan diperbesar, tetapi terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Kalau K-nya itu 1, itu bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan letak, sama persis berhimpit tadi ya. Terus kalau K-nya itu pecahan positif, bangunnya akan diperkecil, tetapi letaknya itu searah ya, diperkecil, letaknya tetap searah, gambarnya itu searah. Terus kalau K-nya itu
pecahan negatif itu diperkecil. Pokoknya kalau pecahan diperkecil ya. Terus kalau negatif itu berlawanan. Diinget-inget. Kalau bilangan bulat yang lebih dari 1 itu diperbesar, kalau pecahan itu diperkecil, kalau sama dengan 1 itu tetap. Terus kalau negatif itu berlawanan arah, kalau positif itu nanti searah. Ingat-ingat seperti itu ya. Kalau sudah, sekarang kerjakan latihan soalnya. Yang pertama, lengkapi tabel berikut, bisa ditulis ya di buku tugas kalian. Ya, kalau sudah ditulis, sekarang yang nomor 2 dan nomor 3 sekalian. Nomor 2, dari ruas garis AB diketahui koordinat A negatif 1,1, terus dan B nya itu 3,2 jika A aksen 5, negatif 2 dan B aksennya negatif 3, negatif 4 adalah hasil dari dilatasi AB, maka koordinat pusat dilatasinya adalah berapa? Terus yang nomor 3, ABC adalah segitiga dengan A 2,1, B 4,1 dan C 3,5. Jika segitiga ABC dilatasi dengan pusat 0 atau 0,0 atau titik pusat ya, dengan faktor skalanya 2, maka luas bangun hasilnya menjadi berapa kalinya luas semula. Silakan dikerjakan di buku tugas. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.